Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode aproksimasi akar persamaan tak linear, diantaranya metode bagi dua, metode secant, dan metode false position. Bersama kita telah hadir perwakilan dua mahasiswa, yaitu ada Mas Royan dan ada Mbak Umu. Gimana kabarnya Mas Royan? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Umu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang pertama, kita diminta Bapak untuk mengaproksimasi akar persamaan tak linear, bisa dilihat di buku ya, halaman contoh 2.3. Di sini diberikan persamaan tak linear, di sini saya tuliskan, yaitu 1000 lambda E pangkat lambda dikurang 1025 lambda dikurang 435 sama dengan 0 ya. Untuk yang pertama yang akan dibahas yaitu metode bagi dua. Nah, Mas Royan, gimana caranya ya menerapkan metode bagi dua untuk menyelesaikan akar persamaan tak linear ini? Baik, terima kasih Mas. Jadi sebelum itu, dari persamaan di atas kita peroleh fungsi f lambda sama dengan 1000 lambda E pangkat lambda dikurang 1025 lambda dikurangi 435. Kita pastikan bahwa untuk fungsi f lambda itu merupakan kontinu pada R. Selanjutnya, kita identifikasi interval yang memuat akar. Kita gunakan interval bilangan bulat. Kita coba-coba saja. Misalkan untuk interval min 1, 0, kemudian 1. Kita cek nilai fungsi ketiga interval ini. Untuk f min 1, kita cek pada persamaan nilainya kurang dari nilainya lebih dari 0. Kemudian untuk f0 kita peroleh nilainya kurang dari 0. Untuk f1 nilainya lebih dari 0. Nanti teman-teman bisa cek apakah ini sudah benar atau belum. Selanjutnya kita akan coba cek interval ini min 1 sampai 0 bernilai negatif atau positif. Menurut teorema lokasi akar, perkalian antara nilai fungsi kedua ujung interval ketika bernilai negatif maka memiliki akar, itu pasti. Kita cek untuk f-1 dan juga f0. Kedua perkalian ini bernilai negatif, pasti memuat akar. Begitu juga untuk yang interval 0, 1. Di sini negatif, di sini positif, maka perkalian keduanya bernilai negatif sehingga pasti mempunyai akar. Nah, untuk kasus ini kira-kira bagaimana Mas? Interval mana yang akan kita gunakan? Oh iya Mas Rian. Di sini tadi di contoh ini lambdanya di sini ternyata menyatakan angka kelahiran suatu populasi ya, sehingga di sini lambdanya diasumsikan positif ya. Nah, baik, karena syaratnya lambda lebih dari 0, maka interval yang kita gunakan adalah 0, 1. Baik teman-teman, melanjutkan yang tadi, kita menggunakan interval 0, 1. Aproksimasi metode bagi dua, maka kita pakai A1 itu adalah 0, kemudian B1 adalah 1. Maka untuk mencari P1 dengan rumus setengah dikali dengan A1 plus B1 didapatkan 0,5. Sehingga kita peroleh subinterval baru yakni antara 0, 0,5, 1, di mana 0 adalah tadi A1, 0,5 adalah P1, dan juga 1 adalah B1. Untuk mencari P2, kita coba cek terlebih dahulu
kedua subinterval ini apakah memuat akar atau tidak. Untuk A1 tadi sudah kita coba hitung untuk F0-nya kurang dari 0. Nah, untuk F-P1 yakni F0,5 kita peroleh kurang dari 0. Untuk B1 tadi kita sudah menghitung yakni F1 lebih dari 0. Maka kita cek perkalian mana yang hasilnya kurang dari 0. Yakni F0,5 dikali dengan F1. Sehingga untuk interval 0,5 sampai 1 pasti memuat akar. Maka untuk mencari P2 kita peroleh setengah kali A2 plus B2. Untuk A2 nya mana? Yakni P1. Untuk B2 nya yakni B1. Sehingga kita dapatkan 0,5 ditambah 1 dikali setengah sama dengan 0,75. Jadi untuk P2 nya hasilnya 0,75. Oke, cukup Mas Ryan. Oke, Mas Ryan sudah menghitung iterasi sampai kedua ya, P2, yaitu nilainya 0,75. Mungkin sudah sampai iterasi ke berapa? Sudah dihitung? Sudah, saya sudah hitung sampai dengan P6. Nah, bisa dituliskan? Oke. Berikut hasil yang sudah saya hitung sampai iterasi ke-6. Oke, jadi diperoleh ya iterasi yang ke-6 diperoleh aproksimasinya yaitu 0,5781. Nah, bisa enggak Mas Ryan memperkirakan estimasi galatnya? Bisa Mas. Kita bisa menggunakan teorema 2.2 yang ada pada buku. Di mana mutlak dari P min P6 kurang dari B min A dibagi 2 pangkat 6, di mana P min A yang tadi kita pakai adalah 1 sampai 0. 1 kurangi 0 dibagi 2 pangkat 6. Hasilnya 0,016. Namun di sini P eksak kita belum ketahui Mas. Oke ya, jadi meskipun nilai eksaknya belum diketahui, tetapi kita bisa memperkirakan bahwa nanti galatnya tidak akan pernah melebihi 0,016. Oke. Nah, di sini ternyata untuk persamaan tak linear di sini diberikan nilai eksaknya ya. Di sini sudah ada nilai eksaknya, yaitu nilai eksaknya adalah dalam 4 digit, akurat 4 digit ya, 0,5764. Nah, sekarang silakan cek galat, bandingkan galat nyatanya dengan estimasinya seperti apa, Mas Ryan. Oke, karena P eksak sudah diketahui yakni 0,5764, mari kita coba hitung yakni mutlak dari 0,5764 dikurangi P6-nya tadi 0,5781. Kita hitung, kita peroleh hasilnya adalah 0,0017. Jelas ini kurang dari 0,016. Oke, jadi galat nyatanya benar-benar tidak melebihi atau kurang dari estimasi galatnya. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih Mas Ryan, silakan duduk. Baik Mas, sama-sama. Oke, semoga bisa menginspirasi mahasiswa lain untuk terus belajar dengan giat. Oke, selanjutnya kita akan menerapkan metode secant dan metode false position untuk mengaproksimasi akar persamaan tak linear. Ini ya, persamaan tak linearnya yaitu 2e pangkat min x ditambah x per 10 dikurangi 1 sama dengan 0 dengan x-nya terletak pada interval 0,3. Nah, silakan mungkin Mbak Ungu bisa menjelaskan ke teman-teman. Baik, terima kasih. Teman-teman, untuk penggunaan metode false position dan secant, kita pastikan dulu lokasi akarnya dengan menggunakan teorema lokasi akar. Kita peroleh fungsinya
fx sama dengan 2e pangkat min x ditambah x per 10 dikurangi 1. Kita pastikan dulu lokasi akarnya ada di interval 0 sampai 3. Kita peroleh f0 ternyata setelah dihitung, mungkin teman-teman bisa hitung sendiri, itu ternyata bernilai positif atau lebih dari 0. Dan juga F3 itu bernilai negatif atau kurang dari 0. Sehingga kita dapatkan perkalian keduanya atau F0 dikali F3 itu kurang dari 0. Sehingga bisa dipastikan bahwa lokasi akarnya ada di interval ini. Dan jangan lupa fungsi ini continue. Untuk pertama pada metode secant, iterasi pertama pada metode secant, kita ambil P-1 itu sama dengan 0 dan P0 sama dengan 3. Sehingga kita bisa kalkulasikan untuk P1 itu sama dengan P0 dikurangi F-P0 dikali P0 dikurangi P-1 dibagi F-P0 dikurangi F-P-1. Sehingga mungkin teman-teman bisa hitung sendiri untuk P1-nya didapatkan 1,8745. Berikutnya untuk metode false position, kita bisa ambil juga A1 sama dengan 0, B1 sama dengan 3. Kita peroleh P1 sama dengan B1 dikurangi FB1 dikali B1 dikurangi A1 dibagi FB1 dikurangi FA1. Sehingga setelah dihitung ternyata P1-nya untuk metode false position P1 untuk metode false position juga 1,8745. Sehingga bisa dilihat untuk iterasi pertama teman-teman pada metode secant atau false position itu bernilai sama. Berikutnya kita perhatikan untuk iterasi kedua. Untuk iterasi kedua pada metode secant kita ambil P0-nya itu sama dengan 3 dan P1-nya itu sama dengan 1,8745. Dengan formula yang sama, kita peroleh bahwa Fp2 sama dengan P1 dikurangi Fp1 dikali P1 dikurangi P0 dibagi Fp1 dikurangi Fp0. Sehingga kita dapatkan ternyata P2 untuk metode secant itu sama dengan negatif 4,1331. Nah, untuk metode false position pada iterasi kedua ini berbeda langkahnya. Kita harus cari dulu lokasi akarnya berada pada subintervalnya sebelah mana. Kita cari dulu ini untuk metode false position. Nah, terlebih dahulu di sini 0, 3, di sini 1,8745. Ini sebagai A1, ini B1, ini P1. Kemudian sama pada awal tadi untuk memastikan lokasi akarnya, ternyata kita peroleh bahwa F0 tadi kita sudah hitung F0-nya itu bernilai positif atau lebih dari 0.
dan juga F. Kita cek pada interval ini terlebih dahulu ya teman-teman. Pada A1 sama dengan 0 dan P1 sama dengan 1,8745. Nah, pada F 1,8745 ternyata bernilai negatif atau kurang dari 0, sehingga perkalian keduanya itu bernilai kurang dari 0, sehingga bisa dipastikan bahwa lokasi akarnya ada pada interval 0 dan 1,8745 atau A1 sama dengan dan juga P1. Sampai P1. Oh ya, berarti intervalnya ada di A1 dan P1. Nah, berikutnya teman-teman, untuk metode false position ini kita ambil A2-nya itu A1. Jadi A2 sama dengan A1 sama dengan 0 dan juga B2 sama dengan B2-nya, kan tadinya B2-nya di sini, kita tarik di sini, jadi B2-nya sama dengan B2-nya belum. Jadi B2-nya diambil P1. Oh, B2-nya diambil P1 karena intervalnya ada di Karena subinterval yang memuat akar. Karena subinterval A1 P1 pasti memuat akar, maka diambil A2-nya yaitu A1, B2-nya yaitu P1. P1 ya. B2 sama dengan P1 sama dengan 1,8745. Nah, sama dengan iterasi pertama kita peroleh dengan formulasi P2 sama dengan B2 dikurangi FB2 dikali B2 dikurangi A2 dibagi FB2 dikurangi FA2, sehingga kita peroleh P2 untuk metode false position adalah 1,2449. Oke, cukup Mbak Ungu. Mungkin sudah dihitung sebelumnya ya, sampai iterasi ke berapa? Sudah dihitung sampai iterasi ke-6. Oke, bisa dituliskan? Oke, bisa. Bisa. Ini tadi hasil sampai iterasi ke-6. Coba kita lihat ya. Di metode false position, oke, dia sudah mulai itu ya, dekat-dekat ya. Tapi kalau ya kan kok nilainya jauh ya antara iterasi yang ke-5 ke-6 itu. Nah, ini sudah benar-benar dihitung dengan teliti? Sudah saya cek 2 kali, Mas. Ini hasilnya ternyata. Oke, terima kasih Mbak Ungu. Silakan duduk. Terima kasih. Masih diskusi nggak sih? Kan kayak ceritanya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Diskusi apa ini Mas Ceri sama Mas Royan, Mbak Ungu, ini kelihatannya magnum ini ya. Iya Pak. Gimana Nah, ini? ini kami sudah membahas metode untuk mengaproksimasi akar persamaan tak linear. Ada metode bagi dua, ada metode secant, dan ada metode false position. Yang Mas Royan sudah menjelaskan metode bagi dua. Mbak Ungu sudah menjelaskan metode secant dan false position. Oke, bagus sekali ini kelihatannya. Saya mau tanya ini, mendalami ini apa ini maksud ini estimasi galat ini apa ini? 0,016 ini Mas Royan ini ya, mengerti kan? Iya, Pak. Kami ini Mas. Itu nanti merupakan estimasi maksimalnya itu lebih 0,016. Oke, maksimal apa maksudnya? Maksimal galat kalau berhenti pada iterasi ke-6 ya? Iya. Oke, terus ini yang galat nyata itu apa maksud galat nyata di sini? Ini setelah kita cek ternyata hasilnya adalah kurang dari 0,016. Jadi ini estimasinya sangat baik. Oke, maksudnya begini barangkali ya. Galat nyata itu tidak akan melebihi daripada estimasi ya. Betul, Pak. Galat nyata itu selisih antara eksak, ini eksak ya. Iya, Pak. Eksak dikurang aproksimasi. Nilainya 0,0017 padahal estimasinya 0,016.
Oke, sekarang saya balik. Bagaimana kalau misalnya saya mau galat nyatanya toleransinya tidak melebihi 0,02. Berhenti ke berapa? Berhenti ke iterasi ke berapa? Kalau dia berhenti ke iterasi ke 6 toh, dapat galatnya 0,017 galat nyatanya. Kalau estimasinya 0,016. Kalau saya mau 0,02 itu sampai ke iterasi ke berapa? Bisa tak Mas Royan menjelaskan itu? Untuk itu bisa kita cari Pak. Jadi Oke, dicoba seperti apa? kita coba dengan formula. Untuk iterasinya berarti n sama dengan Spidolnya bisa yang agak kenceng dikit, yang agak keras dikit, jangan yang terlalu. Tak lihat nanti teman-teman mahasiswa di rumah tak lihat. baik. Yang saya n besarnya, yang saya tanya n-nya, saya berhenti iterasi ke berapa? Oke, dicari spidolnya, dibuang aja yang sudah beres itu. Oke, N-nya n sama dengan 2 log B min A per toleransi. Oke, Terus toleransi sailing ya? berapa tadi? Nah, sailing ya. Nah, ketika diminta toleransinya adalah 0,02, berarti kita bisa masukkan 2 log, karena tadi B min A-nya adalah 1, per toleransinya adalah 0,0. Oke, satu dari mana satu? Angka satu dari mana? Ini merupakan ujung-ujung interval yang kita gunakan. Tidak berapa, satu kok jadi satu? B min A. B min A. B-nya B-nya berapa? 1, A-nya 0. Oke. Jadi berapa nilai setelah dihitung ini berapa? Ini kurang lebih Berapa? 9, sekian begitu Pak. Berarti dibulatkan kemana itu? Berarti kita bulatkan ke atas, maka hasilnya adalah 10. Baik, terima kasih. Jadi kita membutuhkan 10 iterasi ya. Bagus sekali Mas Ryan kalau begitu. Ini Mbak Omo ini 2 metode? Iya, Pak. Sika sama Palas Position. Wah ini, kok angkanya jauh sekali berbeda ya? Bisa nggak kamu mengestimasi galatnya seperti metode bagi 2 kayak Mas Ryan tadi? Bisa nggak? Itu belum bisa, Pak. Udah ada rumusnya ya? Iya, tidak ada. Tapi kelihatan kan jauh sekali ini. Kalau metode Palas Position itu kelihatannya sudah agak mendekati itu ya. Iya, Yang sepertinya kelimanya udah mulai convergent. sudah 0,7990, yang keenamnya sudah 0,7829, sudah nampak dia titik-titik tanda-tanda kekonvergenannya. Sedangkan sekan itu fluktuasinya masih tinggi. Ini gimana cara kita mendeteksi bahwa aproksimasi kita itu sudah mendekati eksak? Bagaimana Mbak kira-kira? Itu pakai kriteria stopping. Jadi kalau misalnya iterasi 2 berurutan itu sudah mendekati eksak, itu berarti sudah mengindikasikan mendekati eksaknya. Oke, jadi selisihnya kalau sudah kecil sudah mendekati eksak ya. Kalau sekan itu kira-kira konvergen tak itu kelihatannya? Bisa belum Sudah bisa dipastikan. disimpulkan sekan itu akan konvergen atau masih jauh atau malah dia akan divergen? Kalau untuk itu kita tidak tahu Pak, tapi di dalam buku ada yang namanya teorema barisan Cauchy, tapi kita belum mempelajari itu. Oke, barisan Cauchy sebagai dasar penggunaan kriteria stopping selisih antara dua aproksimasi berurutan ya. Iya, Pak, betul. Oke, nanti Anda akan belajar barisan Cauchy di mata kuliah analisis real. Ada buku Bapak yang 1 yang terbitan Erlangga ya. Itu akan belajar sampai ke materi barisan Cauchy. Untuk itu boleh bagus anak-anak sekalian nanti ajak teman-temannya belajar seperti ini ya. Bukan hanya prosedural, langkah-langkah seperti mekanistik langkah-langkah, tapi paham secara analisisnya. Oke, terima kasih Mas Jerry sudah membimbing adik-adik untuk menerapkan ini. Kita masih banyak metode-metode yang lain, tapi ingat kata kuncinya adalah kita harus levelnya ada level critical thinking atau level analisis. Terima kasih juga kepada semuanya, semua pelajar, untuk anak-anak sekalian. Semoga Anda lebih sukses dan menjadi generasi yang lebih baik ya, sesuai dengan harapan keluarga, bangsa, agama, dan tentunya keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.